Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhan nasu taqullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mampukan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ada sebuah perkataan yang cukup bagus untuk kita renungkan dari seorang ulama salaf yang bernama Abu Laits As-Samarkandi. Abu Laits As-Samarkandi rahimahullah ini berkata, yang perkataan beliau ditulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Beliau mengatakan, qala ba'dul hukama'i, sebagian orang-orang bijak berkata, la tatafakkar fi salasati asya'a, janganlah engkau memikirkan 3 perkara. Dari sebagian orang-orang bijak dari salafus soleh itu mengatakan, la tatafakkar fi salasati asya'a, kalau kita hidup jangan koken mikir 3 hal. Nah, apa saja ini 3 hal yang nggak boleh dipikir? Yang pertama, la tatafakkar fil faqr, janganlah engkau terlalu banyak memikirkan kemiskinan. Nah, ini. Jadi apa? Jangan terlalu banyak memikirkan kemiskinan. Ngersulo itu Pak Desman ya. Urip ngersulo. Aduh, urip kok miskin terus kan itu ya. Sudah kerja keras banting tulang, berangkat pagi, pulang petang, nubruk garuk tunjang palang kan itu. Ora sugih-sugih balik kan gitu. Uripe susah terus kan itu. Nah, maka kemudian apa? Lah kalau hidup itu ditakdirkan miskin, ya orang usah dipikir-pikir. Lah kenapa? Ya nikmati ya kehidupan itu. Ya. Karena orang yang banyak memikirkan kemiskinan, akibat yang pertama, fayak surahammuka wa ghammuka. Orang yang banyak mikir kemiskinan itu, maka engkau sangat berduka dan bersedih. Ya itu. Yang gerusulah itu tadi, memikirkan nasib orang sugih-sugih gitu. Ya, orang yang banyak memikirkan kemiskinan itu akan bertambah ya duka dan sedihnya. Kemudian wa yazida fi hirsik, orang yang banyak memikirkan kemiskinan akan menambahkan ambisimu terhadap dunia. Nah ini Tuhan Fidin rahimahullah. Ya. Kata Abu Laits As-Samarkandi ini apa? Jangan terlalu banyak memikirkan kemiskinan. Orang kalau banyak-banyak mikir kemiskinan, 1 tambah sedih, tambah duka. Yang kedua akan tambah ambisi terhadap urusan dunianya. Salah sebel karo kemiskinan lagi. Wah, kepiye carane golek duit akeh. Naudzubillah kalau kemudian ya menghalalkan segala cara. Bukan berarti ikhwanufidin rahimahullah Islam itu kemudian ya tidak mempedulikan mencari maisha. Jangan salah. Ya, jadi apa? Kita itu perlu juga ya memikirkan
atau memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan qanaah. Tapi bukan berarti loh, ya orang punya ilmu qanaah itu kemudian malas-malasan bekerja. Enggak. Ya. Supaya kemudian apa? Kaum muslimin itu siap menghadapi ya segala kemungkinan. Kaum muslimin itu harus sungguh-sungguh bekerja. Tapi nek wis kerja keras banting tulang kok kiri wae kan gitu loh. Nah itu dia siap tatak orang bunuh diri tadi. Karena kemudian apa? Dia memiliki ilmu-ilmu qanaah. Bukan berarti orang yang punya ilmu qanaah iki bar kuwi nglokro uripe, ora semangat kerjane ndak. Ya. Karena kita juga ndak setuju dengan orang yang mengatakan ora usah ya apa namanya semangat golek duit. Duit iki ora digawa mati. Nah, iki kan pemikiran orang yang salah. Ya duit itu dibawa mati. Wong nek infak itu apa? Ya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salas." Kalau anak Adam meninggal dunia, maka kemudian seluruh amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekahun jariyatun, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini nggo duit apa nggo godhong Pak Desman? Ya pakai duit kita sedekah jariyah. Nah, maka jangan kemudian apa? Kita juga wah ora usah apa namanya semangat golek duit ora digawa mati ya kita katakan ini alasannya wong males wae gitu. Ya karena uang itu juga power, uang itu kekuatan, uang itu wasilah ya. Pak Kamto iki arek lunga ning Mekah sana umroh kuwi tak pira Pak Kamto wingi 34 nggo duit apa nggo godhong Pak Kamto wingi. Ya nggo duit kan gitu. Loro suami istri Pak Kamto ya. 34 kali loro pira Pak Desman kowe? 60 lah, 68. Ya, maka mencari uang itu juga penting. Bukan berarti orang Islam yang kemudian apa? Ya dia memiliki jiwa qanaah ini kemudian apa? Ya dikit-dikit ya apa namanya puas dengan yang sedikit, bukan. Dia harus juga semangat, akan tetapi apa? Semangat untuk mencari uangnya itu sebagai wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang-kadang kan orang mikir kan gitu. Kalau qanaah ini ngono wae wis puas, enggak. Ya, Islam itu juga harus menguasai perekonomian. Orang mukmin ini juga harus kuat kan gitu ya. Tapi kemudian Pak Islam juga memberikan solusi. Yang membuat kita hebat itu Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun hebat usaha Anda, kalau Allah menakdirkan Anda miskin ya miskin aja. Ya. Jadi apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, daya dan upaya kecuali kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sing dadi tentara iki oke kan gitu ya. Tapi sing sugih ku ya ora kabeh sugih ya Pak Kamto. Ora kabeh sugih. Guru iki oke, tapi ora kabeh kemudian sugih. Ana sing sugih, ana sing melarat. Ya, tukang roti sing gaweni roti kaya Pak Haji iki oke kan gitu. Ora kursi citra. Tapi ada yang Allah berikan kemudahan sehingga kemudian apa? Rotinya berkembang, pabriknya berkembang. Ono sing kemudian apa rugi juga. Ya, karena kemudian kondisi dan keadaan. Ya. Nah, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala kok menakdirkan ya, menakdirkan orang itu kok kemudian miskin, nasibnya tidak beruntung itu tadi kan gitu ya. Ya maka kemudian apa? Wis rasa terlalu banyak dipikir kan gitu ya. Ya sudah. Ya karena manusia itu nasibnya sendiri-sendiri, kita hanya berikhtiar. Ya, menungso kan hanya berikhtiar saja. Ya, kemudian apa hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, tapi kita tidak boleh putus asa ya dalam ikhtiar kita itu. Nah, ini maka kemudian apa? Harus kemudian diselaraskan. Ya, ketika ada ulama mengatakan tentang apa qanaah dalam hidup itu bukan berarti ulama itu menganjurkan untuk hidup ngelukru, tidak mau berusaha, enggak. Akan tapi ulama menyiapkan mental kaum muslimin apapun yang terjadi maka dia apa? Dia dalam hal kebaikan. Kalau dia kaya, dia sukses bersyukur. Kalau miskin, dia bersabar. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Wala tatafakkar fi dzulmi man dzalamaka. Janganlah engkau memikirkan orang-orang yang pernah menzalimimu. Nah, ini. Ya, jadi kalau dalam hidup ini
Kadang-kadang kita didalimi sama orang, ya disakiti, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, kan gitu ya. Maka jangan dipikir-pikir. Mbah Halim biyen wis tau angon wedhus ning tulang bawang barat ngono kae, wedhuse nedak tempiling wong, kan gitu ya. Wah, bar kuwi apa diiling-iling terus kan itu. Ya, maka kemudian apa? Wah, atau apalagi Pak Kamto ini banyak didalimi dulu ketika latihan ya Pak. Ning komandane kan gitu ya. Wah, seneni digajul mungkin kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya ketika kita didalimi orang itu jangan banyak-banyak memikirkan orang yang mendalimimu. Kenapa? Kata Abu Lais As-Samarkandi ini, kalau kita banyak-banyak memikirkan orang yang mendalimi kita, fayaghludu qalbuka. Ini yang pertama, maka hatimu akan sakit. Hatimu akan sakit. Kemudian wayaktsuru hikduka. Yang kedua, banyak mendendam. Wayaduma ghaiduka, dan kemarahanmu tidak ada habisnya. Nah, ini betul sekali. Ya, jadi kok Pak Agus Salim ini biar kalingan dizolimi karo wong kan itu. Wah, itu sudah. Jangan banyak-banyak dipikir, jangan banyak-banyak diingat. Ya sudahlah, orang yang mendalimi kita prinsipnya, kok didalimi ya sudah tidak apa-apa. Besok pada hari kiamat tagih kan gitu, sudah. Ya, pada hari kiamat ada peradilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita banyak-banyak memikirkan orang yang mendalimi kita, yang pertama banyak sakit hatinya. Waduh, sakit hati ini, awas ya. Kemudian banyak mendendamnya. Kemudian marahi orang tak entek. Weruh raine wong iki kurang ajar banget iki. Wis iki titenono kan gitu ya. Nah, ini. Ya, maka kemudian kalau ada orang yang mendalimi kita, lupakan saja. Allah Subhanahu wa taala maha adil, Pak. Ya. Jadi apa? Ada suatu hukum yang pasti akan terjadi. Kalau orang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau orang berbuat buruk, dia akan mendapatkan keburukan. Kalau ada orang mendalimi kita, dewe orang balas kedaliman itu, nanti Allah yang balas kedaliman itu. Ya, tidak mungkin. Ya, karena sudah sudah rumus pasti. Orang berbuat buruk mendapatkan keburukan. Orang mendalimi pasti akan didalimi. Orang menghina pasti akan dihina. Walaupun kemudian tidak harus kemudian orang yang dihina itu kemudian membalas kepada orang tersebut. Tapi Allah punya cara ya untuk kemudian membalas keburukan-keburukan hambanya. Ya, jadi nggak usah bersedih. Mbah Ali kok didalimi nang wong kan gitu ya. Misalnya dihapusi nang wong kan gitu ya, sudah. Ya kita mikirnya sudah itu. Sudah, ya Allah ini tadi simpenan ya. Nggak usah dendam-dendam, nggak usah. Ya pasti Allah akan membalas ya dengan balasan yang kemudian lebih cantik, lebih indah kan gitu. Ya, maka ini wa makarullah kan gitu ya. Barang siapa membuat makar kepada Allah, Allah akan memberikan makar kepadanya. Jadi ya kalau ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mendalimi kita, wis nggak usah kemudian kita kesusuari bales itu. Ya kalau kita bales rugi tok. Nggak dapat kita simpanan di akhirat itu. Ada orang yang mendalimi kita wis nang noe. Gitu ya. Ya sudah nanti di akhirat ini. Ya kalau kemudian nggak setuju misalnya ya berkaitan dengan harta, kalau mau dituntut di pengadilan ya tuntut dengan cara yang baik. Yang ketiga, ikhwanu fiddin rahimakumullah, wala tatafakkar fitudil baqa'i fid dunya. Jangan engkau banyak memikirkan lamanya tinggal di dunia. Nah, ini. Ya, yang ketiga itu jangan engkau banyak memikirkan lamanya tinggal di dunia. Wah kaya niki arek suwi nang donya iki ya. Kenapa orang yang banyak mikir kelamaan tinggal di dunia? Ya, yang pertama fatuhibbul jam'ah. Mereka akan senang mengumpulkan harta. Ya karena apa? Waduh, pokoknya ngumpulke duit oke-oke, umure 1000 tahun meneh misalnya. Wa tudayyi'ul umrah. Orang yang suka lama-lama pengen tinggal di dunia itu akan menyia-nyiakan umur, wa tusawwifa fil amali, dan menunda amal soleh. Ya, kerja isuk ya, mangkat bengi ya, mangkat isuk ya, bali sore ya, bahkan bengi sik mangkat meneh kan gitu ya. Wes kepiye pokoke men oleh duit akeh kan gitu ya. Kadang-kadang ibadah ya, salat ditinggalkan kan gitu ya.
Ya karena pingin mencari harta sebanyak-banyaknya itu sampai kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menunda-nunda amal soleh. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ini ilmu tasawuf sebenarnya. Ilmu tasawuf. Ya maka kemudian kita harus banyak merenung-renungkan ya ilmu tasawuf ini. Ya sehingga kemudian balance, ya kita bisa seimbang antara walatan sanasibaka minad dunia, jangan engkau lupa dengan kehidupan dunia, tetap kita harus semangat dalam menjalani kehidupan, akan tapi ya ilmu tasawuf, ilmu qanaah ini juga penting agar kita bisa menghadapi segala hal kemungkinan yang ada. Ini perkataan dari ya Abu Lais As-Samarkandi. Yang pertama, jangan banyak memikirkan kemiskinan. Nek wong banyak memikirkan kemiskinan, maka akan tambah berduka, tambah bersedih, tambah ambisinya terhadap dunia. Nikmati saja kehidupan yang ada. Yang kedua, jangan engkau memikirkan orang yang pernah mendalimimu. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, mendalimi kita, nggak usah dipikir-pikir teman-teman. Kenapa? Kalau dipikir teman-teman akan bertambah sakit hatimu, engkau akan mendendam dan kemarahanmu tidak akan ada habis. Kemudian yang ketiga, jangan engkau memikirkan lamanya tinggal di dunia. Wah, ini suwi urip nang donya iki. Karena engkau akan senang mengumpulkan harta, menyia-nyiakan umur dan menunda amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.